Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia terkait dengan apa yang telah diputuskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai kelulusan tenaga honorer jadi P3K tahun 2024 yang diurutkan dari kategori ini. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita perlu tahu dari kategori manakah pengurutan tersebut. Apakah semua honorer yang melamar pada tahun 2024 tahun ini tercover untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024? Tentunya itu juga adalah menjadi satu pertanyaan bagi seluruh honorer. Tetapi ingat bahwa satu hal, jaminan pemerintah bahwa semua honorer diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Baik untuk P3K penuh waktu, demikian dengan P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, ini informasi yang dimuat oleh media nasional ayobandung.com dengan judul sebagaimana telah kami sampaikan tadinya. Ini informasi yang tayang per Jumat 20 September 2024. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Jangan lupa support juga channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan informasinya. ayobandung.com. Tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K 2024 telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB. Urutan tenaga honorer yang lulus P3K 2024 ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi jauh hari sebelumnya, sebelum pendaftaran seleksi dibuka di tahun 2024 tahun ini. Seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau seleksi P3K 2024 rencananya dikhususkan untuk tenaga honorer saja. Dan memang itulah satu keputusan Bapak Ibu bahwa untuk mengisi lowongan P3K 2024 khusus untuk jalur honorer saja, terutama yang telah terdaftar di dalam database Badan Kepegawaian Negara atau dalam database BKN. Kabarnya, pendaftaran seleksi P3K 2024 untuk para tenaga honorer bakal dibuka pada minggu terakhir bulan September tahun 2024 tahun ini. Pembukaan pendaftaran P3K akhir September 2024 tahun ini itu adalah kesepakatan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Kepala BKN dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi 2. Untuk mengikuti pendaftaran seleksi P3K 2024, tenaga honorer harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, berusia minimal 20 tahun saat melamar P3K. Yang kedua, tidak ada catatan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tentunya kalau ada catatan tindak pidana Bapak Ibu, maka jelasnya itu nanti menjadi satu hal penghambat Bapak Ibu dalam hal pengurusan SKCK Bapak Ibu atau surat keterangan catatan kepolisian. Kemudian bukan anggota atau pengurus partai politik, ya. Bukan anggota atau pengurus partai politik. Dalam hal ini juga hati-hati Bapak Ibu honorer, jangan mau menjadi anggota atau pengurus partai politik, karena ini nantinya menjadi hambatan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Syarat keempat, mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, ini sesuai dengan kualifikasi akademik Bapak Ibu, kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Yang kemudian, kelima, memiliki kompetensi dengan bukti sertifikasi keahlian yang berlaku dari lembaga profesi yang berwenang. Nah, poin kelima ini Bapak Ibu, ini perlu kejelasan dan ketegasan bahwa kompetensi dengan bukti sertifikasi keahlian ini itu juga dalam menjadi satu syarat tambahan. Kemudian apabila Bapak Ibu honorer memiliki sertifikasi keahlian ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai plus pada seleksi P3K 2024 tahun ini. Tentunya nilai plus dimaksud yaitu berupa poin plus
pada 3 kompetensi yang akan diikuti oleh Bapak Ibu, yaitu seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi, dan hal lain Bapak Ibu yang ada hubungannya dengan seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Tentunya bagi Bapak Ibu yang memiliki sertifikasi kompetensi keahlian ini, sudah di tangan nilai plus 10%. Keenam, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang ketujuh, siap ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI atau negara lain berdasarkan ketentuan pemerintah. Kemudian, hal lainnya Bapak Ibu, mari kita teruskan pada informasi berikutnya. Pada seleksi P3K 2024, Menteri Pendanagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan regulasi bagi para tenaga honorer, yakni Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Kemudian Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dan Kemenpan RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun 2024. Berdasarkan ketiga regulasi tersebut, penentuan kelulusan tenaga honorer pada seleksi P3K 2024 tidak lagi menggunakan passing grade atau nilai ambang batas. Akan tetapi, tenaga honorer yang lulus P3K 2024 ditentukan berdasarkan peringkat terbaik sesuai dengan kebutuhan formasi di instansi yang dilamar. Selain itu, Menpan RB juga telah menetapkan urutan prioritas tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K 2024. Bagi tenaga honorer yang melamar formasi tenaga teknis, urutan prioritas kelulusannya sebagai berikut. Pertama, XTHK 2. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Itu definisi XTHK 2 Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah terdaftar dalam database BKN. Nomor satunya adalah XTHK 2 dan pegawai yang telah terdaftar dalam database BKN. Yang ketiga, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun. 2 tahun terakhir maksudnya Bapak, secara terus-menerus. Kemudian, bagi tenaga honorer yang melamar formasi guru, kelulusan P3K 2024 diurutkan sebagai berikut. Pertama, guru XTHK 2, guru non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta. Adapun untuk tenaga honorer yang melamar formasi tenaga kesehatan, urutan prioritasnya adalah sebagai berikut. Pertama, XTHK 2. Yang kedua, pegawai yang terdaftar di pangkalan database BKN. Yang ketiga, pegawai yang aktif bekerja 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Sedangkan penentuan pelamar yang lulus seleksi untuk kebutuhan jabatan fungsional kategori keahlian, urutan prioritasnya adalah sebagai berikut. Pertama, pelamar diploma 4 bidang pendidik ya. Pelamar diploma 4 bidang pendidikan. Yang kedua, XTHK 2. Yang ketiga, pegawai yang terdaftar di pangkalan database BKN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Yang keempat, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Itulah informasinya Bapak Ibu ya. Urutan pemeringkatan, pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menpan RB. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.